Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah fala wa may yudlilhu fala hadiyalahu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenankanlah, saya Dela Fitri dari kelas akuntansi B pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan materi yang berjudul Toharoh. Toharoh atau bersuci adalah bagian dari prosesi ibadah umat Islam yang bermakna menyucikan diri yang mencakup secara lahir dan batin. Secara bahasa, toharoh artinya membersihkan diri dari kotoran, baik kotoran yang berwujud ataupun kotoran yang tidak berwujud. Secara istilah, toharoh artinya menghilangkan hadas, menghilangkan najis, dan menghilangkan kotoran yang ada pada tubuh yang membuat tidak sahnya ibadah lainnya. Dan taharah ini bisa menggunakan air, bisa menggunakan debu, bisa menggunakan tanah, dan bisa menggunakan batu. Sedangkan menurut hukum syara, toharoh artinya suci dari hadas dan najis. Kedudukan toharoh atau kedudukan bersuci ini dalam hukum Islam termasuk ilmu dan amalannya sangat penting, karena di atas syarat-syarat sholat, sholat, ketika seseorang akan melaksanakan sholat, maka ia harus suci dari hadas. Bersuci ini hukumnya wajib bagi seorang muslim yang akan melaksanakan sholat. Oleh karenanya perlu untuk kita memahami perkara-perkara perihal toharoh, perihal bersuci dari hadas dan najis. Kewajiban bersuci ini telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah mukamu, basuhlah tanganmu sampai dengan siku, usaplah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai dengan mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan dan kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih. Usaplah mukamu dan usaplah tanganmu dengan tanah tersebut, dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Allah hendak membersihkan dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Allah kembali menegaskan betapa pentingnya bersuci, yaitu Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan Allah menyukai orang-orang yang bersuci. Tujuan dari toharoh itu sendiri yaitu guna menyucikan diri dari kotoran berupa hadas dan najis, serta sebagai syarat sholat dan ibadah seorang hamba. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima sholat seseorang dari kalian
apabila dia berhadas sehingga ia bersuci. Toharoh juga dapat diartikan melaksanakan pekerjaan yang dimana tidak sah melaksanakan sholat kecuali ia menghilangkan atau menyucikan diri dari hadas dan najis. Secara umum, toharoh terbagi menjadi dua bagian, yaitu toharoh secara hakiki dan toharoh secara hukmi. Yang pertama, toharoh secara hakiki ini yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kebersihan badan, kebersihan pakaian, dan kebersihan tempat sholat. Toharoh secara hakiki ini dapat diartikan sebagai terbebasnya seseorang dari najis. Sesungguhnya orang yang sholat dan di pakaiannya terdapat noda darah atau terdapat air kencing, maka sholatnya tidak sah karena ia tidak terbebas dari kesucian, secara hakiki. Toharoh hakiki ini bisa didapat dengan menghilangkan najis yang terdapat baik terdapat pada tubuh, pada pakaian, atau terdapat pada tempat ibadah. Caranya ada bermacam-macam tergantung dari level kenajisannya. Bila najis itu ringan, maka cukup dengan mencipratkan air, maka najis itu bisa dikatakan hilang atau bisa dikatakan najis itu telah hilang. Bila najis itu berat, maka mensucikannya dengan cara mencuci menggunakan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan menggunakan tanah. Bila najis itu pertengahan, maka mensucikannya dengan menggunakan air sampai najis itu warna najisnya hilang, warna najisnya hilang, bau najisnya hilang, dan juga rasa najisnya itu hilang. Yang kedua yaitu toharoh secara hukmi. Jadi toharoh hikmi ini adalah toharoh secara ritual, di mana secara fisik tidak ada noda, tidak terdapat kotoran, tetapi seolah-olah ia merasa tidak suci untuk melakukan ibadah. Dan toharoh hikmi ini bisa didapat dengan berwudu atau mandi junub. Toharoh memiliki hikmah tersendiri, yaitu sebagai pemelihara dan pembersih diri. Dari berbagai kotoran dan hal-hal yang mengganggu ke aktivitas ibadah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tak luput dari salah, khilaf, dan dosa. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.